Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah wa ilaihin nusur. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika falakal hamdu wa lakas syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la yasma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah kajian kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya yang sungguh agung dan luar biasa, banyak sekali kita tidak pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Engkau tidak akan pernah bisa menghitung betapa banyak nikmat Allah. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan nikmat ini, Allah memang tidak memerintahkan kita menghitung, tetapi memerintahkan kepada kita untuk mensyukurinya. Mensyukuri nikmat dengan cara mengakui bahwa seluruh nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan yang kemudian adalah menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan itu untuk semakin taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah janji Allah kepada mereka yang mau mensyukuri nikmat adalah ditambahnya nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekali lagi, mari kita bersyukur. Pagi hari ini kita mendapat nikmat yang luar biasa. Dimudahkan langkah kaki kita dari tempat masing-masing
menuju majelis yang luar biasa, majelis kurma. Tahu apa kurma Bapak Ibu? Iya, kalau saya tahu kurma itu adalah makanan yang disunahkan untuk dimakan waktu berbuka. Saya tadi sempat menganggap ini acaranya atau majelisnya khusus hanya di bulan Ramadan karena namanya kurma yang biasanya makanan khas di bulan Ramadan. Ternyata ini adalah sebuah majelis yang luar biasa, majelis taklim, majelis ilmu para ummahat, para ibu-ibu yang luar biasa. Semoga kehadiran kita senantiasa memberikan berkah kepada kita semua fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bersyukur saya pagi hari ini, sebentar saya mau sampaikan. Ini tadi saya mukadimah melipit kayak gini itu nunggu LCD Ibu. Jadi saya begini tadi itu nunggu LCD. Karena LCD ini teko, gak ngene kok. Misalnya tayangannya nanti lewat LCD Ibu. Oh. Ini kayak pembukaannya seremonial banget ya. Ya, seperti itulah ya Bapak Ibu. Yang jelas, Ibu-ibu sekalian, setelah kita bersyukur sehat bisa di sini nyuwun sewu. Estu nggih sehat sedanten? Alhamdulillah. Ngeten biasanya lek dipun tangklet niku putu-putu, putra-putra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bunda boleh kok mencoba, tidak apa-apa. Nanti kita rasakan, boleh? Oke, 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya Bunda semua? Oh. Ditambah yes. Subhanallah. Semangat nggih Bunda nggih. Nggih. Puasanya mudah-mudahan masih nutup. Ya kalau alhamdulillah. Kalau untuk Bunda kan ada beberapanya yang mendapat korting. Ala kulli hal, puasa kita ini sudah dapat berapa toh kira-kira ya? 18 atau 19 atau 18? Iya. Bunda, kalau saya biasanya pengajian Ramadan di kampung asli saya, yaitu di Kauman. Bunda tahu Kauman? Nah, dekat Masjid Jami. Nah, alun-alun betul. Nah, itu kampung saya asli situ, Kauman. Ya, Kauman, biasanya dekat masjid. Itu abah saya, Bapak Hamim, dan juga abah yang lainnya, abah ustadz saya, Bapak Haji Muhammad Yasir Mas'ud, itu sering menggambarkan situasi Ramadan yang sudah akhir-akhir ini seperti ini. Jadi kalau Bapak kebetulan pengurus wakaf, Badan Wakaf Muhammadiyah waktu itu, kalau Bapak Haji Yasir Mas'ud itu juga salah satu ustadz di pengurus daerah Muhammadiyah waktu itu. Menggambarkan situasi kalau sudah menjelang Ramadan akhir kayak begini itu, monggo ibu-ibu sampun siap-siap nggih. Niki riyadine pun dugin Jombang punan. Dia lunggah teko Kediri. Untuk menggambarkan sudah begitu dekatnya hari raya, sehingga biasanya di pertengahan kayak gini itu kita dianjurkan untuk semakin mengencangkan ibadah kita, jangan sampai Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan ibadah. Jadi LCD-nya sudah datang. Oh sebentar, saya perpanjang lagi. Jadi sambil memperkenalkan ya. Jadi saya asli Kauman. Dulu SD saya Kampung Dalem. SMP 1. Ini temannya Ustazah atau Bunda? Benar. Ini teman ternyata ketemu alhamdulillah di majelis ini. Dulu di SMP 1 kelas 3I. Oh alah, ini ada teman juga, ya ada rekan juga. Kemudian SMA 1, biologi 3, terus kemudian lanjut
kuliah di psikologi Universitas Airlangga. Ya, lulus tahun 96. Terus kemudian kerjanya sebagai karyawan pabrik waktu itu. Jadi niki menegaskan ini yang hadir di depan nih senes Ustadz nih Bunda. Ini hanya alumni Fakultas Psikologi Unair. Terus saya kerja di bagian sumber daya manusia di perusahaan milik Korea waktu itu. Terus kemudian pulang ke Diri sama bapak ibu suruh pulang gitu. Tapi sebelum pulang waktu di Pasuruan kerja di Korea itu, maksudnya perusahaan Korea. Perusahaannya di Pasuruan Bunda. Nah, tapi perusahaannya punya Korea. Nah, itu saya menikah. Alhamdulillah dapat orang Manado Bunda. Nggih. Orang Manado, jauh Bunda. Tapi sejak 2 SD di Blitar situ aja. Nah, itu orangnya datang ini. Mana orangnya? Coba mengaku yang pernah menikah dengan saya. Bu Endang ya. Alhamdulillah hadir tadi ya Bu Endang. Ya, asli Manado beliau, terus kemudian pindah ke Blitar. Oke. Nah itu, terus kemudian diminta pulang oleh ayah ibu dan akhirnya bekerja di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri Stain sebagai dosen psikologi sampai sekarang. Namanya sudah berubah, bukan Stain Kediri, sekarang namanya menjadi UIN Syekh Wasil di program studi psikologi Islam. Di program studi psikologi Islam. Jadi saya lanjut S2, S3 semuanya ilmu psikologi Bunda. Tidak ada ilmu kitab. Tadi nyuwun sewu mangke, ini saya sungkan kalau di depan saya ada ustadz atau kiai, ustazah, nanti saya mungkin dibenarkan kalau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan apa ya, ayat dan sebagainya, kurang pas, monggo saya diingatkan. Nah, karena orang psikologi, ya nanti tema kita akan seputar membahas dari aspek sisi psikologi. Psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Jadi bukan jiwa, kalau jiwa kan nggak nampak. Bukti bahwa ada jiwa yaitu adanya perilaku. Nah yang kita pelajari perilaku. Niki saya nggak bisa ngelihat panjenengan jiwanya dos pundi nggak bisa lihat. Tapi bisa dilihat dari perilakunya. Misalnya nih, saya nggak tahu nih jenengan niki tenanan apa toh ngaji niki. Tenanan? Nah insya Allah. Nah saya hanya bisa melakukan tes psikologi. Ngaten, Bunda saged melakukan apa yang saya perintahkan. Coba tangannya begini, terus kemudian keker, terus letakkan di sini. Oke, letakkan di dagunya, ya. Nah, kalau ternyata plus gini semua, nah saya bisa membaca pikiran panjenengan. Baru bisa baca, oh berarti pikirannya nggak kesini nih kemana-mana. Iya, begitulah ya. Tapi enggak, akhirnya kan menyadari tadi, oh ya balik lagi, kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah. Nggih, Bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan keberkahan, nggih. Majelis taklim kayak begini itu luar biasa. Saya yakin ustadz-ustadz yang sudah pernah di sini, Ustadz Pairin, Ustadz Nawawi, Ustadz Hatta, sudah berkali-kali, bahkan mungkin beliau-beliau lebih bagus lagi menyampaikan bahwa hadirnya kita di sebuah majelis taklim ini pahalanya luar biasa. Satu langkah kaki menuju majelis taklim itu setara dengan ibadah sunnah selama 1 tahun. Masya Allah. Dan ini wong jenengan berapa langkah? Boleh. Nah, pertanyaannya yang naik motor berapa? 1 putaran roda itu. Wah. Apalagi mampir-mampir, bahaya tambah. Tambahnya. Subhanallah.
Jadi berharap kehadiran kita senantiasa mendapatkan keberkahan. Apalagi majelis taklimnya kita lakukan di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ini bonus, super bonus. Kalau dalam permainan game jenengan dapat nilai combo. Apa udah? Combo, nilai combo. Banyak pahalanya. Barakallah untuk kita semua. Wis majelis taklim itu luar biasa, diselenggarakan di bulan Ramadan. Nih yang luar biasa lagi nih, yang ketiga di masjid. Subhanallah. Tentu semuanya saja yang ada di sini ya, baik yang di luar maupun di dalam. Hadirnya jenengan di masjid diniati dengan majelis taklim dan iktikaf. Wah, subhanallah, luar biasa, pahalanya banyak banget. Ini alhamdulillah CD-nya sedang disiapkan. Nah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setelah bersyukur, berkenalan, kita tidak lupa juga untuk senantiasa melantunkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapannya kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mencintai beliau, keluarganya, sehingga bisa ittiba, mengikuti beliau sebaik-baiknya. Dan karena memang bersolawat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita melaksanakan perintah sholawat, dan kemudian berkah dari sholawat itu kelak Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan cintanya kepada mereka yang bersolawat itu dengan memberikan syafaat ketika nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berkenalan, kemudian dibuka kabar sehat, sholawat. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Ini sudah mulai kelihatan. Di flyer, bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya spontanitas bilang bapak-bapak itu gimana ya? Pak Harito ya, ibu-ibu semuanya, di flyer itu, nih, mudah-mudahan nanti ya, sampun ningali flyer itu, nggih. Saya ada klarifikasi sebentar ya, tentang flyer itu. Sebentar, gambarnya, itu kayaknya kok saya di usia 17 tahun loh ya. Enggak. Jadi sebenarnya itu yang bukan aslinya, tetapi sebenarnya ini rekayasa artificial intelligence ya, sehingga jadi seperti itu. Karena butuh kopiah, yang saya kirim gambarnya nggak ada kopiahnya, subhanallah ya, karena bukan ustadz ya, orang psikolog kok, tapi kemudian dipakai kopiah. Nah, jadi nanti kalau gambarnya tidak sesuai dengan aslinya yang kayak begini nih, mohon maaf. Bunda, saya itu kalau misalnya tampilan kayak begini ada, kurang panjang. Kita geser aja kali. Judulnya mengokohkan ketahanan keluarga melalui spirit Ramadan. Jadi ada dua hal yang nanti kita akan coba bareng-bareng pelajari, Bunda, yaitu tentang ketahanan keluarga dan tentang spirit Ramadan. Jadi ringkasnya, bagaimana kita bisa mengokohkan keluarga, menjadikan keluarga kita itu memiliki kekokohan atau ketahanan dengan memanfaatkan momentum Ramadan. Memang sepertinya agak terlambat karena baiknya ini disampaikan di awal ya. Tetapi konon ada pepatah lebih baik jangan ya. Kalau bisa jangan terlambat ya. Lebih baik diusahakan sebelum berlalu gitu ya. Jadi bagaimana nanti spirit atau nilai Ramadan itu mampu menjadikan kita memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik lagi. Nah, kita akan mulai. Pertama, saya ingin mengajak saya sendiri dan Bunda semua yang hadir jamaah bahwa memasuki bulan Ramadan itu sesuatu yang sebenarnya sudah kita dambakan.
sebelum datangnya Ramadan. Bukankah sebelum datangnya Ramadan pada saat niku napa? Ramadan sebelumnya sasi apa, Bu? Ruwah, Rejab niku nggih. Ruwah nggih. Syakban. Syakban, Rajab. Itu kan kita sudah berdoa kayak begini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syakbana wa balikna Ramadan. Itu kan jadi doa ya. Beberapa musola tradisional itu anak kecil suka itu baca ini. Allahumma barik ya itu lana fi Rajaba wa Syakbana wa balikna Ramadana wa Syakbana wa balikna Ramadana. Itu doa kita kemarin. Nah, terus kita masuk bulan Ramadan. Berarti kan doa kita dikabulkan toh, Bunda? Nah, sekarang pertanyaannya, setelah masuk Ramadan, padahal ini kita harap loh, ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Nah, sampai di bulan Ramadan, desbundi perasaannya? Senang, alhamdulillah. Ada loh yang datang Ramadan itu malah, aduh Ramadan. Jadi ada dua, ahlan wa sahlan, ya Ramadan, semangat. Yang kedua, ahlan wa sahlan, ya Ramadan. Kok mana berat ya? Padahal doanya gitu. Nah, oleh karena itu dengan ini saya mengajak pribadi saya, keluarga dan panjenengan semua, saya ingatkan, ini kita harapkan loh masuk Ramadan itu. Berarti ya kita harus maksimalkan karena Allah memberikan kesempatan nikmat ketemu dengan momentum bulan Ramadan. Pertama itu. Nah, sekarang oleh karena itu kita ingin Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik. Kita ingin Ramadan kita ada pertumbuhan amal, berkembangnya amal, beregenerasi. Nah, itu istilah saya. Jadi bagaimana Ramadan itu semangatnya juga kita wariskan ketika konteksnya keluarga, ke anak, ke cucu, begitu kan? Berkembang, amalnya bertambah, tidak hanya yang rutin di bulan Ramadan, tetapi yang lainnya juga seperti itu. Ini kan luar biasa. Biasanya majelis taklim itu kan kalau menjelang Ramadan malah ditutup ya. Tutupan harapan Ramadan. Nah ini Ramadan mestinya justru intensif ya kajian itu ya. Subhanallah. Terus bertumbuh. Saya teringat ada quote pepatah Arab. Ini pepatah, Bunda. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi sebenarnya ini pepatah. Hikmah, kata-kata hikmah untuk memberikan semangat. Dan saya sering menyampaikan ini untuk agenda-agenda motivasi, training-training motivasi. Coba kita pelajari bagaimana. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa mahbunun wa man kana yaumuhu sarru min amsihi fahuwa mal'unun. Kata-kata hikmah. Artinya, barang siapa harinya, maksudnya hari ini, lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Fahuwa robihun, yang beruntung, robih, yang mendapatkan kebegjaan. Kok maksud ya, kebegjaan, bejo ini loh Bu, bejo kemayangan, nah itu, keberkahan. Susah ya. Lebih baik dari dia beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka ia disebutnya merugi. Nah ini patut kita merenungi ya. Sebenarnya kalau misalnya sama, itu kan nggak ada yang berkurang toh. Kenapa kok hikmah ini mengatakan rugi? Kalau podo sama dengan kemarin, itu rugi. Kenapa ya? Padahal kan nggak ada yang berkurang nih kalau sama loh ya. Misalnya dulu puasa ya udah tidak makan tidak minum selama 1 bulan penuh, ya udah taraweh biasa, sahur biasa. Kalau nggak ada perubahan, kok dikatakan merugi ya? Kenapa Bunda? Kan nggak ada yang hilang dalam diri kita. Ya, tidak berkembang, tapi kan nggak ada yang hilang.
Iya ya, kenapa yang merugi? Nah ini rahasianya Bunda. Memang tidak ada yang hilang. Tapi sebenarnya setiap hari kita kehilangan sesuatu. Apa itu? Waktu dan usia. Nyun sewu, umur jenengan itu asli nih loh Bunda. Tambah atau fudo loh Bunda. Lah, asli nih gua. Ya memang sih ulang tahun tambah, tapi sebenarnya itu berkurang kan? Momentum kita bertambah usia itu bukannya momentum kita, wah tambah usia, oke, berarti saya perkasa, berarti saya awet muda. Lah, itu berkurangnya kesempatan kita beribadah. Nah, kalau kesempatan beribadah berkurang, modal berkurang, kok kita tidak meningkatkan produktivitas amal? Nah, ini dia, merugi. Jadi dari sini Bunda, jamaah sekalian, spiritnya sebenarnya dari kata-kata hikmah ini saya pakai untuk diri saya sendiri. Berusahalah kita menjadi lebih baik setiap saatnya. Memang tidak harus setiap hari menjadi lebih baik seperti ini, enggak. Tapi semangat untuk terus menjadi lebih baik. Menjadi hamba Allah yang lebih baik. Menjadi ibu yang lebih baik. Menjadi anak yang lebih baik. Menjadi karyawan yang lebih baik. Dan semuanya punyailah semangat untuk terus menjadi lebih baik. Karena memang itu yang diarahkan. Di surat An-Nahl ayat 90. An-Nahl ayat 90. Ini sering dibaca oleh para khotib Bunda. Karena mungkin Bunda jarang ya. Jarang, ada yang sering Jumatan juga di sini? Jarang ya. Ada yang mungkin sebagian ada yang Jumatan juga. Khotib itu di ujung khotbah keduanya itu surat An-Nahl ayat 90 dibaca. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Ada dua Bu yang diperintahkan. Nah sekarang sebagian penjelasan dari kalimat itu mekaten. Kalau adil itu disebutnya menurut para ulama adalah wadi'usai'un fi maudihi. Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, itu adil. Oke, jadi disebut adil kalau kita melaksanakan sesuatu itu pas sesuai aturannya. Pas, tepat. Contoh, kursi itu fungsi untuk apa? Untuk duduk. Berarti kalau ini saya gunakan untuk duduk, berarti saya sudah adil dengan kursi ini. Tapi kalau kursi ini tak injek-injek, saya pakai berdiri, saya sedang tidak berbuat adil kepada kursi. Gitu adil. Menempatkan sesuatu pada posisinya. Sesuai aturannya, sesuai penggunaannya, sesuai regulasinya, sesuai fikihnya, sesuai syariatnya. Adil. Dalam amal juga begitu. Sholat sesuai aturannya. Ada niat, ada takbiratul ikhram, ada membaca ini dan seterusnya, ruku, sujud, dan seterusnya sampai salam. Itu berarti kita adil dalam sholat. Puasa berarti apa? Mulai dari niat, terus kemudian tidak makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terkena matahari baru boleh makan dan minum. Itu adil, tepat. Tapi ternyata Allah tidak sekedar memerintahkan apa? Adil. Ada yang kedua, ibu-ibu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa itu ihsan? Bukan sekedar baik, Ibu. Ihsan. Kalau baik saja itu hasan. Ada kata-kata itu lebih baik. Jadi nggak cukup baik, tapi harus lebih baik. Ini keren Al-Quran itu ya. Jadi diperintahkan sesuai dan kemudian lebih baik lagi. Pertama, sesuai dulu. Syarat pertama, sesuai. Kalau sudah sesuai, lanjutkan yang kedua. Lakukan lebih baik. Dan itu diingatkan setiap khotib ceramah akhir itu.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itiil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Baru kemudian berdoa. Biasanya begitu para khotib. Artinya kita diperintahkan untuk melakukan ibadah itu pertama sesuai dengan aturannya, dan yang kedua kalau bisa lebih baik lagi, ihsan. Masya Allah. Ini dari renungan ayat ini kita semua jadi tahu, mestinya puasa kita nggak cukup hanya yang biasa-biasa aja, yaitu apa? Nggak makan, nggak minum, teman-teman toh, tarawih biasa, enggak, harus lebih baik lagi. Terus saya renungi lagi, tadabburi lagi, mengapa toh harus lebih baik, ihsan? Ternyata ini sama dengan karakteristik atau fitrah kita sebagai manusia. Jadi Allah tahu manusia itu suka kalau sesuatu itu lebih baik. Yang jauh, ibu-ibu niku hari raya ini sudah menyiapkan baju sama atau lebih baik? Pasti lebih apik, iki aja baju lawas itu, lebih apik nah toh. Nah itu loh. Kita itu punya insting atau naluri untuk ingin bisa menjadi lebih. Nah itu kerennya Al-Quran ya. Jadi kita dianjurkan untuk melakukan amal juga kalau bisa lebih baik. Ihsan, lebih baik. Subhanallah. Jadi semangat ini Bunda, Bapak-bapak, enggak apa-apa sih. Ibu-ibu, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat kita untuk bisa menjadi lebih baik. Yang ketiga, karakternya itu, barang siapa yang lebih buruk, nah, terlaknat. Ada yang hikmah, celaka. Mudah-mudahan kita nggak ada yang lebih buruk ya. Insya Allah semuanya hadirin atau ini bunda-bunda luar biasa anggota Majelis Kurma ini adalah mereka-mereka yang senantiasa berbuat menjadi lebih baik. Kesimpulannya dari hadis ini, dengan semangat Ramadan tadi, Ramadan terbaik, amalnya juga yang terbaik. Kita siapkan ilmu terbaik, fisik terbaik, infak terbaik, ruhiyah terbaik, doa-doa terbaik di bulan Ramadan ini. Dah, pokoknya semangatnya itu, semangat menjadi yang terbaik. Insya Allah seperti itu, semangatnya terus menjadi lebih baik. Kan gini, kalau kita terus berusaha, berusaha untuk terus menjadi lebih baik, gitu Bu, lebih baik lagi. Semangatnya gitu, lebih baik. Hari ini harus lebih baik, minggu ini harus lebih baik, bulan ini harus lebih baik. Dalam amal, ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, berusaha lebih baik, berusaha lebih baik. Terus Bu, dalam semangat itu kita jaga terus semangat lebih baik. Itulah yang akan menjaga dan menjaminkan kita mendapatkan akhir yang terbaik, alias husnul itu. Jadi husnul khotimah itu yang menjaga apa? Untuk kita menjaminkan bisa husnul khotimah. Salah satunya adalah semangat kita dalam hati ini berusaha untuk terus menjadi lebih baik itu. Itulah yang akan menjaminkan kita, menjaga kita untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah ya Allah. Ya. Oke. Nah, sekarang semangat untuk menjadi lebih baik itu, khususnya datangnya momentum Ramadan ini, kita manfaatkan untuk banyak hal tentunya ya. Nah, kesempatan kali ini belajar kita, kebetulan saya dari psikologi dan juga ya sebenarnya tidak terlalu aktif karena bersama Ustadz Hatta kadang-kadang, Ustadz Darwis itu sering ngisi tema-tema parenting, pengasuhan orang tua. Nah, itu kita kaitkan dengan tema keluarga. Jadi bagaimana mengokohkan keluarga agar mengokohkan keluarga melalui optimalisasi ibadah Ramadan, spirit Ramadan sebagai momentum terbaik untuk menguatkan kekokohan keluarga. Nah, ada. Baik, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke materi. Ini kajiannya ngantos jam pinten Bunda? Sampai jam? Alhamdulillah. Jadi makanya ngantos berbuka ya Bunda, jadi kita siap. Enggak. Tapi sampai buka Bunda. Enggak kuat juga ya, saya juga enggak kuat ya. Nah, ini saya akan mulai masuk ke mungkin sisi yang full teori. Nah, ini karena dosen ya. Mohon maaf nanti kalau banyak istilah-istilah yang
mungkin Bunda agak asing, tapi nanti saya coba jelaskan secara sederhana. Pertama, family strength. Apa itu Bunda family strength itu? Oke, kekuatan atau ketahanan keluarga. Ini kalau dalam akademik, kalau di dunia ilmiah itu, kalau ada definisi harus disebutkan nih dari mana gitu loh Bunda, rujukannya. Itu kalau dunia akademik kayak gitu ya. Jadi yang disebut family strength adalah karakteristik secara sosial dan psikologis yang menciptakan rasa positif terhadap identitas keluarga, meningkatkan kepuasan dalam interaksi, mendorong perkembangan potensi masing-masing anggota keluarga. Itu kan mulai teori sama seperti mahasiswa, kalau sudah mulai teori dah tidur semua. Teori. Padahal ini untuk menguasai teori penting, dasar untuk memahami. Oke. Kalau kita perhatikan definisi dari Wheeler tahun 2008, keluarga kokoh itu ketika ada ciri secara sosial, berarti kokoh keluarga itu enggak hanya di dalam rumah tangga, tapi juga dilihat dari hubungannya dengan lingkungannya. Itu termasuk ciri ketahanan keluarga. Menciptakan rasa positif identitas keluarga, seluruh anggota keluarga itu feel atau merasa positif, terikat, merasa saling memiliki. Terus ada kepuasan dalam berinteraksi, dan itu mendorong mereka untuk berkembang potensinya, menjadi lebih baik setiap anggota keluarganya. Ayah menjadi lebih baik, ibu menjadi lebih baik, anak-anak menjadi lebih baik. Nah, itu tanda ada ketahanan keluarga di situ. Nah, menurut Bunda, fenomena kekinian ya dari media-media itu, kalau pertanyaannya, bagaimana kabar ketahanan keluarga Indonesia? Apakah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Sedang tidak baik-baik saja. Masya Allah. Contohnya apa? Ini Bunda kalau tahu contohnya gini. Bunda mungkin ada yang mau ngasih contoh peristiwa-peristiwa. Itu Bunda ya. Kemarin saya sempat ditanya sama Andika, Bunda telepon, Pak Imron online. Apa? Kasus pembunuhan orang tua oleh anaknya. Dia tahu? Mireng nih Bung. Ya, kok iso ya? Kan nggak habis pikir ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, saya juga heran kenapa. Terus saya coba baca teori-teorinya. Oh, jangan-jangan ada masalah ketahanan keluarga. Belum masalah perselingkuhan, belum masalah lain-lain, perceraian. Ini saya punya teman bekerja di kantor pengadilan agama provinsi, Ustadz Nidom. Itu memberikan informasi Jawa Timur itu angka perceraian tertinggi nomor 3 se-Indonesia. Timur Bunda. Nomor 1 mana? Ayo. Kalau nggak salah Jawa Barat kalau nggak salah ya. Jawa Barat. Nah, di Jawa Timur Kediri nomor berapa? Ayo. Nanti datanya. Nomor 3 juga, betul juga. Tinggi Kediri Bunda. Nah, kemudian disurvei lagi, apa penyebabnya? Nomor 1 penyebabnya konon ekonomi. Bawahnya komunikasi. Nah, ini komunikasi itu bagian dari ini, ketahanan keluarga. Sehingga kita bisa simpulkan sepertinya ada problem ketahanan keluarga. Mestinya keluarga, fungsinya kan masing keluarga tumbuh kembang. Tapi ini faktanya dari beberapa media tadi, kok ada kejadian yang seperti itu ya. Membunuh, itu yang kriminal yang luar biasa. Anak yang, bahkan anaknya itu konon anaknya pendiam, ceria di sekolah, tiba-tiba dibunuh. Ya, naudzubillah ya. Yang di mana Bu? Sumatera itu ya. Medan itu ya. Katanya hanya karena dia nggak tega adiknya dimarahi sama ibunya. Kakaknya. Subhanallah. Nah, itu kan problem ketahanan. Ada apa? What's wrong with Indonesian family? Ini masalah keluarga ini serius sebenarnya. Harusnya ditangani serius. Dan sepertinya memang sudah. Cuma mungkin gaungnya kita perlu kuatkan. Itulah kenapa kami sering aktif di beberapa tema ketahanan keluarga. Bahkan ada sebuah perguruan tinggi yang punya jurusan khusus keluarga. Ada yang tahu? Nah, IPB, Institut Pertanian Bogor.
itu ternyata punya jurusan keluarga, Bunda. Fakultas keluarga dan sosial apa gitu, saya lupa namanya. Jadi spesial untuk mengkaji tentang tema keluarga. Karena sebenarnya ini penting banget. Mungkin Win harus buka juga fakultas itu. Karena memang temanya penting. Karena kita tahu ya, kalau misalnya keluarga sebagai inti dari sistem masyarakat, itu kan di keluarga, Bunda. Baru RT, RW, baru negara, ya toh? Ya itu kalau inti-intinya itu rapuh, penuh masalah, kira-kira bangsa ini bagaimana? Iya, rusak juga kan? Makanya mengokohkan keluarga itu menjadi tema yang sangat penting strategis. Nah, kita coba kaitkan dengan momentum Ramadan. Nah, itulah kenapa saya mengusulkan ke panitia, coba kita renungi tema ini. Nah, sekarang belajar sedikit tentang teori ketahanan keluarga. Bunda, begini, dalam teori ketahanan keluarga itu ada teori yang terkenal dari Herbert Otto. Siapa itu Herbert Otto? Jadi begini, Pak Herbert Otto ini di Eropa seorang pakar keluarga karena dia banyak meneliti tentang kasus-kasus keluarga. Mengapa ada keluarga yang punya daya tahan, mengapa ada keluarga yang mengalami keruntuhan, pecah, broken family, itu ya. Penelitian sebelumnya, sebelum tahun 60-an, sebelum Pak Otto, itu fokus meneliti keluarga yang didominasi oleh pendekatan masalah. Jadi gini misalnya, pertanyaannya meneliti ketahanan keluarga, mengapa toh keluarga itu nggak bisa bertahan, kok gagal? Apa penyebab broken home? Mengapa terjadi perceraian? Apa yang salah? Itu pendekatan lama dalam meneliti tentang masalah keluarga. Sehingga fokusnya mencari hal yang negatif. Lah Pak Otto mencoba melihat dari sisi sebaliknya. Begini, pendekatan baru memandang keluarga sebagai sistem yang memiliki kekuatan dan potensi untuk berkembang. Jadi tidak dilihat apa masalah keluarga, tapi dilihat sebenarnya keluarga itu sistem yang kokoh. Sehingga ia mulai mencari tahu, jika keluarga itu dihadapkan masalah, apa yang menjadikan keluarga itu bisa bertahan? Itu paradigmanya. Saya ulangi ya. Jika keluarga itu dihadapkan masalah, apa yang menjadikan keluarga itu bisa? Apa saja itu? Nah, dari situlah Bunda, kemudian muncul teori ketahanan keluarga dari Herbert Otto ini. Dari Herbert Otto itu kemudian menemukan setelah meneliti keluarga-keluarga yang bermasalah tapi bisa survive. Itu apa toh yang menjadikan mereka bisa survive menghadapi masalah? Ya, sebentar ya. Ini, saya mau tanya, Bunda, adakah keluarga yang tidak punya masalah? Semuanya sepakat ya. Saya juga punya masalah banyak dengan istri saya. Wah, banyak itu. Tapi masalahnya itu bukan keluarga yang tidak punya masalah atau punya masalah. Karena kita pasti punya masalah, punya tantangan, pasangan, anak, ekonomi, ya toh. Sehingga masalahnya itu tantangan kita sebagai keluarga mengatasi masalah-masalah itu. Lalu apa yang menjadikan kita bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan itu? Itulah yang dirumuskan oleh Pak Otto. Setidaknya ada 14. Tuh Bu. Wah, lah itu saya bilang, ini kajian ini 2 SKS, 1 semester Bu. Ngomong-ngomong, saya ini sebenarnya juga diminta mengajar di Pascasarjana UIN, Ustazah, program studinya itu hukum keluarga Islam. Materinya psikologi keluarga. Saya juga mengajar di situ. Tema psikologi keluarga. Yang sebelumnya belum saya ajar. Nah, saya diminta semester ini, Pak Imron ngajar psikologi keluarga. Ngusul ngisi parenting. Wah, ya udahlah nih. Saya ketemu teorinya ini. Nah, itu nanti diuraikan bisa 1 semester, 16 kali tetap muka.
Jadi ini kajian ini bisa lanjut ini Mas. Oke. Tapi ini kalau diringkes ada 3 pilar. Dari 14 itu, klaster atau pilar pertama yang mengokohkan keluarga itu adalah adanya ikatan internal dan emosi. Jadi kalau keluarga itu punya ikatan internal dan ikatan emosi, semakin kuat ikatan internal dan ikatan emosinya, semakin kokoh keluarga itu. Nah, ikatan internal dan ikatan emosi yang kokoh itu ditandai dengan ciri-ciri apa? Nah, itu ada 5. Nah, itu makanya ini nguraikan satu persatu nanti bisa sampai subuh kira-kira ya. 1, ada keutuhan, kerjasama, ikatan emosi yang kuat, koneksi perasaan yang mendalam, respect, saling menghormati, mencintai dan mengerti. Ada istilah itu dalam teori psikologi itu penerimaan tanpa syarat. Bahasa kerennya unconditional positive regard. Nah, itu bahasa sana lah ya. Tapi intinya bagaimana kita mencintai itu nggak perlu pakai syarat. Apa namanya itu? Unconditional love. Cinta yang nggak perlu ada syarat gitu loh. Yang saya contohnya begini prakteknya. Jenengan mencintai anak-anak, kita orang tua itu, kadang-kadang tanpa sadar itu kan ngekei syarat tuh Bu. Misalnya gini, anaknya rapotan, nilainya bagus. Aduh, alhamdulillah putri Bu, ranking 1, aku cinta pada kamu nak. Ranking 1. Besanu ini apa? Wong bahasa Kediri, bahasa Kauman asli. Ketika anaknya tuh nilainya jelek, kok nilainya jelek? Anaknya siapa tuh kowe? Nah, piye lagi? Lali. Jadi cintanya itu seolah-olah ada syarat. Nah, itu contoh cinta yang bersyarat gitu. Nah, itu bisa melemahkan ketahanan keluarga kayak gitu. Nah, kalau di sini disebutkan mencintai, penerimaan tanpa syarat. Kemudian ada fleksibilitas peran, kemampuan beradaptasi dalam menjalankan peran keluarga, tidak kaku. Nanti kita akan lihat prakteknya seperti apa, kita lewati dulu. Nah, ada komunikasi dan pertumbuhan, ada komunikasi efektif, pertukaran informasi yang jelas dan terbuka, komunikasi. Terus kemudian, ini nanti jangan khawatir, slide-nya saya kasihkan panitia. Aman, udah. Alhamdulillah. Dibaca lagi tapi kok, Ustaz, slide-nya mana? Kadu didum, alhamdulillah sudah dapat slide-nya. Disimpan. Dibaca Bunda. Baca ulang. Disampaikan ke keluarga. Diajak diskusi keluarganya. Keren itu nanti. Ya sebentar kemarin waktu ngisi di IKD, Bu, yang akad pagi loh. Itu ada Bunda yang datang ke saya. Tanya, Ustaz, itu tadi materinya ada bukunya enggak Ustaz? Aduh, saya belum sempat nulis buku ya Bunda. Nih, itu termasuk saya harus memotivasi diri untuk bisa nulis buku juga ya. Karena sering saya sampaikan sih soalnya kayak gini. Nah itu, mendengarkan dengan sensitif, pengasahan tumbuh kembang, berkembang melalui pengalaman, kemampuan minta bantuan, komunikasi. Komunikasi itu konon ada yang mengatakan komunikasi. Apa artinya Bu? Dikon, muni, terima kasih, itu komunikasi. Memang saya. Tapi ada benernya toh komunikasi. Karena sebenarnya komunikasi efektif itu kalau kita punya respect gitu, saling menghargai. Ngomong-ngomong, ibu-ibu sering nggak mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak? Alhamdulillah. Sering. Karena anak sering, alhamdulillah gitu. Yang jarang bapaknya Pak. Waduh bahaya ini ya. Harusnya saling sering mengucapkan terima kasih. Itu konon disebut apa namanya Bu? Amazing word ya, atau magical word ya. Kata-kata ajaib terima kasih itu. Terima kasih, syukron, jazakumullah. Cobalah nanti ucapan terima kasih. Itu kan termasuk syukur ya, terima kasih. Terima kasih, matur suwun nggih, matur suwun seneng. Nyun sewu, jenengan pas ngasih nopo?
napa niki teng tiyang ingkang minta-minta niku. Nek yang minta-minta itu mengucapkan kata terima kasih, jenengan perasaan gimana? Oh, neng ya. Matur suwun, matur itu rasanya lega gitu ya. Nah, seperti itulah. Bayangkan itu juga Allah yang kita gitukan. Wah, itu tambah lagi nanti. Nah, itu. Apalagi kita lakukan sesama keluarga. Wah, keren. Suami ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mi, sudah disiapkan buka puasanya. Saya belum pernah katakan itu ya. Mi, sekarang Mi, terima kasih Mi, disiapkan buka puasanya. Belum ya? Sekarang nih, tak praktekkan langsung. Tapi ganti, uminya bilang, ya Bi, terima kasih sudah didanai buka puasanya. Dananya dari saya. Oke, ya. Saling mengucapkan terima kasih. Terus, nah ini klaster ketiga yang mengokohkan keluarga itu adalah adanya, ini dia, bayangkan Bunda, diakui oleh Pak Herbert Otto. Herbert Otto ini tentunya bukan ustadz ya, dia ilmuwan. Tapi dia melihat unsur spiritualitas itu bagian dari yang mengokohkan keluarga. Spiritualitas itu apa toh Bunda? Memang spiritualitas itu kalau dalam kacamata psikologi tidak selalu terikat dengan agama tertentu. Karena spiritualitas itu adalah adanya koneksi atau hubungan seseorang dengan sesuatu yang tidak tampak, tetapi diyakini sesuatu itu mempunyai kekuatan yang maha. Divine, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris divine, alias Tuhan. Artinya spiritualitas itu unsur yang dimiliki oleh siapapun, agama apapun ketika meyakini adanya Tuhan. Itu spiritualitas menurut pandangan orang-orang psikologi. Nah, ternyata ciri seperti ini bisa mengokohkan ketahanan keluarga jika ada itu. Ini tuh, pemenuhan kebutuhan spiritual, praktik bersama memberikan ketenangan batin. Tuh, terus kemudian komitmen spiritual, dedikasi mendalam terhadap nilai keyakinan bersama, memelihara hubungan luar, partisipasi dalam masyarakat. Sedikit cerita tentang spiritualitas ini terkait dengan ilmu kami, psikologi. Psikologi kami psikologi Islam, artinya ilmu psikologi yang dikaji dalam paradigma Al-Quran dan As-Sunnah. Bunda, saya beritahu ya, tren ilmu psikologi sekarang itu sedang demen-demennya ilmu psikologi itu mengkaji tema psikologi spiritualitas. Tahu Bunda salah satu sebabnya apa? Begini. ini teori ya, ini berbagi. Nah, tapi habisnya ada ujian akhir semesternya ya, siap ya nanti ujian. Gini, sebelumnya tuh teorinya teori barat semua Bunda, teori barat. Teori behaviorisme, teori psikoanalisa, orang barat semua. Di Amerika Bunda, bahkan jadi kiblatnya ilmu psikologi Amerika. Mestinya karena menjadi kiblat pusat perkembangan psikologi kan di Amerika Bunda ya, sehingga kalau mereka punya masalah psikologi harusnya selesai kan dengan teori psikologinya, betul kan ya? Karena pusatnya di sana di Amerika. Tapi tahu nggak tingkat kerasahan problem keluarga tertinggi di mana? Di Amerika. Nah, kemudian ada sebuah fenomena yang luar biasa. Fenomena apa? Ketika tadi disampaikan tadi saya dengar dari MC, kita harus bersyukur karena ada saudara-saudara kita di Palestina, gitu Bunda, yang mungkin tidak merasakan nikmat kita kayak begini. Nah, sekarang kita perhatikan. Di Palestina, di Gaza itu Bunda, keluarga itu tidak senyaman kita dalam berpuasa, betul? Sering disampaikan di sini Bunda ya. Ada bom dari Israel itu ya toh. Tuh, tiba-tiba ada bom. Itu kalau video ini ditayangkan, mungkin kita nggak bisa habis pikir, kok seteganya itu anak kecil, masih kecil, berdarah-darah. Kemudian ada relawan dari Indonesia yang bernama Muhammad Gaza. Pernah dengar ya? Nah, itu pernah cerita begini. Waktu kunjungan di Gaza, ke tempat pengungsian di Gaza sana, dia bagi roti tau, udah roti. Terus kemudian setelah bagi roti, terus
Ada yang dia bawa Al-Quran, dia bagi Al-Quran. Oke, baca. Besoknya lagi dia datang, roti. Terus kemudian ada yang datang ke dia, kakak, itu bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Arab itu ya, terjemahnya. Kakak, waduh, rotinya sudah habis ya dek, gitu ya. Dia nangis bunda. Kakak, kami tidak butuh roti. Kakak kemarin membagi Al-Quran. Mana Al-Quran itu, kakak? Jadi bayangkan bunda, situasi kayak begitu itu, roti itu bukan solusi bagi mereka. Tapi solusinya adalah kedekatan mereka dengan Allah. Dan itulah yang menjadikan mereka itu bisa bertahan walaupun digempur oleh Israel kayak begitu itu. Bertahan. Mereka yakin Allah akan menolong. Ketahanan inilah yang tidak menjadikan mereka menjadi keluarga yang cerai-berai, selingkuh, nggak ada bunda di sana. Bahkan konon di sana itu banyak bayi lahir ya, harmonis, anak-anak semakin militan, hafal Qur'annya tambah terus. Karena kekuatan dekat dengan Allah. Sehingga psikolog-psikolog Amerika, psikolog Barat itu heran. Ini ada sebuah daerah, negara, komunitas. Ini kok bisa ya dihadapi dengan berbagai macam masalah, bahkan masalah kondisi perang, bencana. Nggak stres itu, nggak depresi, nggak putus asa. Tapi justru kuat tingkat daya tahannya, resiliensinya namanya. Itu kuat. Kenapa ya? Akhirnya mereka berdatangan, Bunda. Berdatangan, mempelajari, dan kemudian tahu bahwa penyebabnya adalah kuatnya ikatan mereka dengan yang di atas, spiritualitas. Nah, akhirnya sekarang kajian psikologi spiritual Islam itu sekarang berkembang. Di Universitas Harvard itu, Bunda, sekarang dibuka jurusan psikologi Islam. Wah, ini kalau saya bangga akhirnya. Tapi mereka biasanya lebih cepat belajarnya. Itu penelitiannya banyak banget. Artinya sekarang kalau Bunda itu sudah benar ini. Ini sebenarnya Anda itu, saya bisa katakan, dicemburui oleh orang-orang Barat, Bunda. Orang Indonesia itu loh, kok iso ya bertahan kayak begini. Saya pinjam ceritanya Ustadz Salim Al-Filah, waktu korban gempa Jogja. Nah, Ustadz Salim Al-Filah itu kan mendapat bantuan dari Qatar ya, Kuwait. Datang itu utusannya. Nah, terus sampai di daerah mana saya lupa, beliau cerita itu daerah Kulon Progo atau mana itu yang gempa itu si ustadznya yang dari Qatar yang mau ngasih bantuan itu disambut dengan dengan wajah ceria, dengan bahagia gitu. Terus ustadznya itu heran, loh mana dukanya mana, kok nggak ada yang berduka sama sekali. Itulah orang Indonesia. Bencana nggak ada dukanya. Malah tolal badru, subhanallah. Artinya kita mempunyai daya tahan yang luar biasa ya. Dan itu dibandingkan pengalaman Ustadz Salim Al-Filah juga dengan Malaysia. Di Malaysia itu, di sana itu hari kedua, hari ketiga bencana banjir di sana, itu wajah mereka suntrut. Di kita ceria. Bencana itu biasa gitu. Daya tahan kita itu luar biasa. Kira-kira karena apa, Bunda? Orang Indonesia itu sudah terbiasa menderita dan pasrahnya luar biasa. Kita itu pasrahnya luar biasa. Ini kan kekuatan resiliensi spiritual. Ini apa ya Indonesia itu? Ya karena kita kan disebut bangsa yang religius kita itu. Nah itu dampaknya. Ada bencana itu gampang pulih lah kita itu. Itulah bangsa Indonesia. Subhanallah. Itu bangsa Indonesia. Enggak. Itu intinya itu. Sekarang lagi tren kajian tentang spiritualitas itu, psikologi spiritualitas. Oke, lanjut. Nah, sehingga 14 ini diramu kemudian oleh seorang peneliti psikologi keluarga berikutnya di tahun 2006 dikelompokkan menjadi 6 dimensi. Ini teori aja ya. Ada dimensi apresiasi dan afeksi, harus ada penghargaan, tadi komunikasi, afeksi, ikatan perasaan, ada komitmen, ada komunikasi positif, saling berbagi perasaan, memberi pujian, begitu ya. Memberi pujian itu termasuk mengucapkan kalimat terima kasih dan ucapan aku sayang kamu.
Nyuwun sewu, nate ngendikan teng Bapak Ibu. Pak, aku nu sayang sampean. Nate Bu. Nah, ini saya mau cerita saya. Ya, di depan teman saya, Mbak Retna sama Bu adik saya sama rekanan dari SMA 1 kita ini. Jadi saya itu termasuk yang susah mengucapkan kalimat aku cinta kamu. Padahal itu istri saya ini saksinya. Dia paling berharap dia itu dicintai kalau saya mengucapkan kalimat aku cinta kamu, I love you. Jadi itu sudah saya kasih gaji saya, sudah kasih, itu masih belum bukti cinta Bu Roni. Lah aku kan aduh durung cinta, pokoknya gemuni I love you durung cinta. Sementara bagi saya mengucapkan kalimat I love you itu seperti Mr. Krabs mengucapkan kata gratis. Nate ningali Mr. Krabs SpongeBob niku lho. Niku kalau mengucapkan gratis kan sesulit itu saya. Tapi kalau saya berhasil, wah itu kayak episode SpongeBob di mana Mr. Krabs itu tiba-tiba berbagi. Itu SpongeBob bahagia banget itu. Dan Mr. Krabs itu bahagia ya karena berhadapan dengan David Johnson itu apa? Dan seterusnya itu film anak-anak ya. Itu jadi senang gitu loh. Bahagia gitu loh. Akhirnya saya berusaha berlatih mengucapkan. Zikir saya waktu itu ya khusus tanda petik ya, I love you, I love you, I love you. Istri saya. Ya itu bagian usaha saya ikhtiar untuk mengokohkan kekuatan itu I love you. Jadi baru debat Bu, keleng-kelan gitu, ujung-ujungnya I love you me. Nah, gitu. Selesai Bu. Oke, ya ini ada buktinya. Nanti bisa dikonfirmasi ke video. Nah ini kesejahteraan spiritual, menikmati waktu bersama, mengatasi secara efektif. Nah, sekarang dimensi ini kan tema kita tadi spirit Roma. Nah, itu bagaimana kita masukkan di kegiatan Ramadan. Seperti apa, Bu? Integrating Ramadan to build family strength. Mengintegrasikan Ramadan agar muncul kekuatan ketahanan keluarga. Gini, ada renungan, apakah keluarga kita hanya bertahan atau sedang bertumbuh? Ramadan adalah madrasah tahunan, bukan sekedar menahan lapar, tapi momen terbaik untuk menyirami akar hubungan yang kering. Jadi, gambarnya gini, maksudnya ini ya, datang bulan Ramadan, kita sudah pakai busana muslim, anak kita, sepertinya kita siap menyambut Ramadan. Tetapi apakah Ramadan menjadikannya Ramadan itu sebagai hal yang menumbuhkan ikatan atau berlalu begitu saja? Nah itu renungannya, ya kan? Jadi ini renungannya, apakah keluarga kita hanya bertahan di bulan Ramadan atau kita memanfaatkan Ramadan itu agar keluarga kita bertumbuh ketahanannya? Itu ya. Jadi jangan-jangan Ramadan, ya kita sudah aktif, tapi kita masih sendirian, pakai handphone, nggak ada interaksi, kan gitu kan? Nah, berarti kita tidak memanfaatkan atau belum memanfaatkan Ramadan untuk mengokohkan keluarga. Ada sebuah hadis qudsi panjang banget. Ini disampaikan baginda Rasul Muhammad SAW ketika di khutbah menghadapi bulan Ramadan itu. Kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Setiap amal Adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah sebuah perisai, junnah perisai. Hadis ini keren banget Bunda. Dalam kajian psikologi nanti kalau diuraikan keren. Salah satunya hadis ini mengatakan puasa itu untuk Allah, sangat personal. Personal banget loh ya. Dan Allah sendiri yang membalas. Itu seolah-olah kita dibuka koneksi langsung dengan Allah dengan puasa ini. Tidak lewat siapa-siapa, tidak ada perantara. Gak perlu ordal, gak perlu dalam untuk bisa berhubungan dengan Allah. Puasa ini, langsung.
dengan Allah. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang membalas. Ini puasa ini keren. Sehingga balasannya itu, gajinya puasa itu nggak dititipkan, langsung dari Allah. Keren ya puasa itu. Dan itu juga mengingatkan, untuk itu puasa jangan, orientasinya jangan selain Allah. Karena sebenarnya yang menggaji kita, tanda petik ya, yang memberikan bayaran atas amal ibadah kita itu sinten? Allah Subhanahu wa taala, Bu. Jadi sholat panjenengan, kula panjenengan niki, zakat, infak, sedekah, jangan karena siapa-siapa, rugi. Karena yang memerintahkan itu kan siapa? Allah. Nah, itu prinsip dasar ikhlas kayak gitu ya. Ya udah, yang karena yang memerintahkan Allah ya orientasinya Allah. Terus kemudian wasiyamu junnah. Siam itu perisai. Cuma hadis ini itu kerennya ya, perisai bukan sekedar perisai, tapi perisai yang kita gunakan. Jadi bukan sekedar perisai damel pajangan, tapi perisai yang kita gunakan. Kita gunakan untuk apa puasa itu? Itu lanjutannya. Jangan berkata kotor, berteriak-teriak. Kalau ada yang mengajak berkelahi, katakan aku yang berpuasa. Jadi manfaatkan. Tameng itu manfaatkan untuk menghadapi masalah-masalah yang menggoda hawa nafsu dan sebagainya. Puasa itu. Jadi jangan puasa diletakkan, gunakan itu. Dimanfaatkan. Keren hadis ini. Supaya kita bisa maksimal. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka dan ketika nanti di surga. Ini kan kita kan berharap nanti bisa ketemu keluarga di surga kan? Nah itu bisa lewat puasa ini, Bu. Gitu. Nah lanjut. Jika kita bahas, nih menurut teorinya Otto, ada seperti pohon, ada sahur, itu spiritual, fondasi tadi kan. Terus kemudian ada batangnya itu ketahanan, ada ranting itu komunikasi dan peran, buahnya nanti adalah berupa kemanfaatannya untuk masyarakat sekitar karena kita memiliki ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga itu dalam pandangan Otto, jika diterapkan di puasa Ramadan itu seperti pohon. Ada akarnya, itu berupa kokohnya spiritual, hubungan dengan Allah. Kemudian ada batangnya itu ketahanan ketika kita menahan diri, junnah tadi itu, perisai. Terus kemudian rantingnya itu ketika kita melakukan hal-hal sunnah, ihsan dalam puasa. Terus nanti menghasilkan buahnya. Buahnya ketika kita berbagi, menjadikan keluarga kita punya banyak manfaat untuk orang lain. Nah itu kalau diringkas gambarnya begitu. Prakteknya sekarang. Sahur. Gunakan momentum sahur untuk mengukuhkan spiritualitas. Jenengan menawi sahur, dos pundi Bu? Biasa ngaten nggih. Membangunkan anak-anak gimana? Membangunkan anak-anak. Nduk, tangi nduk, tangi. Yang mana Bunda? Tangi, sahur, atau sahur. Yang mana? Membangunkannya dengan cinta atau dengan emosi? Dengan cinta. Oh, tambah turu, Bu. Oke. Karena ini momentum untuk momentum menanamkan spiritualitas ya. Tapi sebenarnya menarik ya. Saya dulu itu waktu belajar psikologi hipnosis, itu kan otak yang paling mudah dipengaruhi itu kan ketika di gelombang alfa. Gelombang alfa itu terjadi ketika kita menjelang tidur atau sedang bangun tidur. Atau dengan bahasa Jawa kita sedang riyip-riyip. Arep turu mulai ini sama bangun tidur ini. Nah itu otak kita mudah diinjeksi. Konon menurut hipnosis. Anak saya laki nomor 2, sekarang kuliah di UNS. Doakan skripsinya segera jadi, tugas akhirnya. Itu nggak mau sayur Bunda. Terus pada saat tidur, saya cobakan itu. Mas Haris setelah ini suka sayur ya. Dia mau tidur gini, mau untuk masuk sayur ya sayur. Beberapa hari berubah Bunda. Kita heran, kok malesan ke sayur saya? Kok ndi, Bang? Karena kita tanamkan itu. Oke, itu teori psikologinya. Oke, lupakan ya. Tapi kalau kita manfaatkan, kenapa akhirnya di malam hari kita disunahkan untuk bangun tahajud dan ayatnya jelas qaulan sadida bukan ya? Yang itu kalau surat Muzamil yang sungguhnya di malam hari itu perkataan itu membekas, berbobot. Itu benar, itu malam hari itu bisa mensugesti kalau kita renungkan betul.
membawa dampak. Itulah Qiyamul Lail itu memang secara psikologis dampaknya luar biasa. Ketenangan batin dan seterusnya. Nah, apalagi dilakukan pada saat. Maka ketika sahur itu, sebenarnya momentum kita itu kayak mensugesti unsur spiritualitas anak. Bayangkan ya, anak bangun, kemudian makan sahur, kemudian tilawah, mau. Itu basic itu. Basic bagi anak untuk berkembang karakteristik spiritualitasnya. Setidaknya saya mengamati kemarin di musola dekat saya, anak-anak yang bangun subuh, itu sholat subuhnya berbeda kalau pas sholat maghrib. Kalau sholat maghrib, bayo, disip, rame jongkroan, cilik ya Bu ya. Tapi begitu subuh, tenang, ganteng gitu. Saya ngantuk soalnya. Nah itu kan setidaknya mereka lebih mudah mengendalikan diri. Tapi mau bangun subuh loh Bu, maksa gitu. Ya mudah-mudahan dapat hidayah lah anak itu ya gitu ya. Itu waktu zuhur mama ini berdoa. Manfaatkan untuk berdoa bersama, komitmen spiritual. Sehingga inilah yang akan menjaga keutuhan dan loyalitas basicnya spiritualitas. Itu ya. Lanjut. Siang hari. Ini batang yang kokoh tadi itu. Lapar dan dahaga bukan alasan untuk marah. Nah, ini kan benar kan? Jadi biasanya dalam parenting, orang tua itu kalau anaknya nakal itu kan, ya Allah pengenin jiwit, pengenin gitu Bu. Gak sabaran. Tapi ini puasa mengajarkan kita luar biasa. Jadi ada istilahnya itu, ini saya lewati aja ini ya. Mengubah momen hungry. Gak pakai U tapi A. Hungry. Gabungan dari apa? Hunger dan angry. Gabungan dari marah dan lapar. Jadi kita ganti momentum marah dan lapar karena anak kita yang mungkin di luar kendali itu sebagai momentum untuk kita bisa melakukan self control. Ini luar biasa loh. Secara psikologis akhirnya kita akan mempunyai self regulasi yang bagus itu. Self regulasi bagus, akhirnya kita lebih happy, lebih tenang menghadapi masalah dengan anak itu. Kalau terlatih dengan itu. Istilahnya ada waktu jeda sesaat. Set gitu ya, anaknya mecahkan piring. Prang. Lega posok gimana biasanya? Ya naik. Oh, jadi gitu kan. Tapi lepas posok, prang. Gimana sapa, Nduk? Ayo yuk bersih bersama yuk. Besok lagi tidak diulang lagi. Besok lagi kalau letakkan piring gini ya. Kan gitu tuh udah. Lebih mudah mengendalikan diri. Dan sabar itu kan nyaman Bunda. Coba saya tanya, sering marah dengan sabar baik mana? Ya sudah sabar-sabar lah ya. Karena sering marah itu, ini kalau ada dokter apa, mungkin bener nggak ya dikonfirmasi. Itu kan detak jantung semakin cepat tuh. Jadi kalau Anda pengen cepat kena penyakit jantung, marah terus. Nggak gitu. Oke. Respect dan empati, saling menghormati, menghargai privasi, nih menghargai anak, suami, yang kalau capek dihargai. Ini sebenarnya empati itu gimana ya? Ini saya coba teori sekarang. Bunda tahu nggak bedanya empati dan simpati? Bedanya, pokoknya beda udah. Bedanya di mana? Kalau simpati itu bebas roaming, kalau empati itu, itu kartu. Simpati gini, misalnya ya, simpati ya, situasinya. Situasinya simpati itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu simpati. Misalnya, kita ibu-ibu nyuci baju, umbah-umbah, gitu. Terus suami datang, lihat, wah, akeh ya umbahnya ya, sana mesti berat ini ya. Itu suami yang bersimpati. Tapi tidak Kalau empati itu ada cucian, langsung nggak usah komentar, langsung ambil diban. Nah itu empati. Jadi nanti Bunda, kalau ada suami kok kelihatannya begitu, ya masalah ini mesti berat. Ora usah, aku tidak perlu simpatimu. Aku butuh empatimu. Ya sebenarnya simpati juga butuh sih ya. Tapi akhirnya bedanya simpati dan empati itu di mana? Betul, tidak ada tindakan. Kalau simpati itu cuma perasaan, kalau empati itu lebih ke dampaknya kepada tindakan. Nah, itu empati.
Nah ini menjelang berbuka, ranting ini sudah mulai di atasnya, ranting, fleksibilitas. Pada saat berbuka, berbagi peran, ngabuburit, persiapan berbuka, belanja, masak bareng. Coba kita libatkan seluruh anggota keluarga. Ini kalau bisa sih ya, ideal ini. Bekerja, masak bareng, bareng-bareng begitu ya. Tim, menjadi tim, teamwork. Kemudian ada fleksibilitas peran. Nah, di sini ada gambaran yang menarik tentang fleksibilitas peran itu kayak begini Bunda. Yang dimaksud fleksibilitas peran, kelenturan peran. Yang saya biasanya jenengan di rumah, termasuk di saya, yang menyiapkan takjil itu sedang buka. Ibu-ibu apa Bapak? Nah, suatu saat perlu yang menyiapkan adalah Bapak. Ini gambarnya gini. Artinya ini pesan bahwa fleksibel. Tidak mesti yang menyiapkan berbuka itu harus Ibu. Terkadang Bapak. Kasih kesempatan, ilibatkan, kerjasama. Nah, itu bagian dari ketahanan keluarga memanfaatkan momentum Ramadan. Oke, apalagi ini ya. Koneksi di meja makan. Nah, berbagi cerita. Ini menarik ini. Konon disarankan kalau misalnya kita pas berbuka bersama, anak-anak kita masih kecil, SD, yang putra-putrinya SD, di sini yang dari Bina Insani mungkin, yang masih SD, itu bisa diadakan evaluasi kebersyukuran atau evaluasi ibadah. Contohnya, buat suasananya tidak terlalu kaku formal. Rileks saja, fleksibel. Alhamdulillah kita sudah berbuka, tentunya setelah sholat maghrib ya, kita buka bareng. Baik, adik hari ini melakukan kebaikan apa? Ayo. Adik hari ini tadi, kakak hari ini tadi bisa menahan dari rasa marah seperti apa? Boleh cerita? Nah, kalau dia berhasil, alhamdulillah tadi, Bi, aku tadi itu berhasil, Bi, mengendalikan. Aku temanku tadi ngejak berkelahi, tapi aku bilang, kita kan sudah berpuasa. Oh, oke, terima kasih adik. Ini THR. Nah, ayo keren. Kira-kira begitulah ya. Monggo, suasana ini, komen ini ya, mendengarkan senti, menyimak keluh kesah anak tentang beratnya puasa hari itu dan validasi. Jadi tidak dikritik ya, tapi divalidasi. Oh, berat ya memang. Tapi hebat ya adik sudah bisa puasa maghrib penuh, belum batal loh ya. Oke, contoh begitu. Pengasahannya mengatakan, saatnya mengajarkan adab makan, mengendalikan makan yang baik, baca doa dan seterusnya. Oke, malam hari, ini puncaknya. Malam hari ini ibadah Ramadan kita luar biasa, ya kan? Apalagi 10 hari terakhir. Apa Bunda? Ada acara apa? Lailatul Qadar. Ini saatnya kita manfaatkan. Ajak keluarga berbondong-bondong ke masjid-masjid, itikaf, macam-macam bersama-sama. Tadarus Al-Quran, sedekah, sholat tarawih, dakwah dan tarbiyah, ngaji. Ajak datang ke pengajian kayak begini nih dengan keluarga. Wah, keren banget. Atau pengajian di tempat masing-masing, monggo. Ini saatnya melibatkan mereka dengan aktivitas kebersamaan dalam beribadah. Nih, Bunda, Ramadan tahun ini target berapa kali khatam? Sama dengan tahun kemarin atau tambah? Beda saat dulu khatam sekali, sekarang khatam 1 kali plus 1 halaman. Penting ada perubahan. Ada peningkatan, tidak apa-apa, penting semangat berubah. Berapa kali memanfaatkan momentum ini, nunggu tilawah, nunggu infak, bersedekah, infak, korbannya. Meskipun infak itu kan bisa pakai uang jelas, pakai zikir, konon ada zikir, itu tubuh kita punya hak sedekah kan ya, hadisnya itu ya. Tubuh kita punya hak sedekah, dan hak sedekahnya tubuh itu dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir itu juga bagian dari sedekah. Dan ada sedekah yang paling mudah. Tabas muka ila wajhi akhika sodaqoh. Apa itu? Senyum kepada saudaramu itu juga sedekah. Mari kita praktekkan. Sakit guys senyum? Ayo kita bersedekah bareng-bareng. Tunggu apa-apa dari saya. Nanti mengucapkan kurma. Bisa nggih? Dalam hitungan ketika mengucapkan kurma. Dah siap? Nanti satu tahan selama 7 jam. Dah 7 detik aja. Siap nggih? 1, 2, 3. Kurma. Lihat kiri kanan, ya, lihat kiri kanan. Nah,
Sedekah senyum. Alhamdulillah sedekah. Jadi infak tadi sudah, sedekah senyum sudah. Tapi mangke nek infake katanya boleh sedekah. Panitia, lu kok gini sini senyum tok. Jangan ya, harus ada uangnya juga. Dan kalau bisa totalitas sedekah itu, ihsan ya. Ihsan terbaik sedekahnya. Sebab kalau tidak kayak begini nih. Ini ada orang bersedekah. Aduh, tinggal satu. Loh, tinggal satu. Ada orang butuh juga. Minta, aduh, tidak totalitas, tidak ihsan. Separuh aja. Ternyata dia menjadi seorang bidadari. Aku kabulkan keinginanmu karena perbuatan baikmu bersedekah. Oh, saya minta mobil. Nah, separuh, Bu. Jadi mangke nek jenengan kok nginfake sajane pinten? 100.000. Sajane abang, Bu. Ki nek sing biru. Sing biru saya. Mangke rumah di surga juga lawang tok, Bu. Mboten nggih. Totalitas maksudnya. Ngoten nggih? Nah. Ini mboten takbiratul ihram. Nah ini ilmu, menghadiri kajian offline. Hari ini, alhamdulillah kita mengikuti kajian ini bagian dari kita mengimplementasikan, memaksimalkan Ramadan. Nah ini terakhir, hubungan sosial. Ngajak anak bersedekah, berzakat, untuk mengajarkan mereka kepedulian sosial. Ingat, ketahanan keluarga tadi kata Otto kan ketika fungsi kita dirasakan oleh masyarakat kan. Nah, ini caranya bisa dengan ajak anak berbagi, bersedekah, berzakat. Gitu ya. Diajak terlibat langsung. Ayo Dik, membagi takjil, Jumat berkah diajak. Ayo bagi takjil bareng-bareng sama Umi sama Abi. Nah, itu. Contoh-contoh prakteknya. Nah, itu. Ya. Sebentar lagi kalau sudah selesai, maka kita masuk hari raya. Hari raya bukan kemudian kita foya-foya kayak bebas merdeka, enggak. Bersyukur, alhamdulillah kita bisa tuntaskan. Nah, yang penting ketika saat momentum hari raya, jangan lupa Ramadan tadi kan momentum kita mempertahankan keluarga. Jangan sampai begitu datang Syawal dibuka lagi, Bu, ketahanannya, ikatan ketahanannya kita udari. Jangan. Kita jaga ketahanan yang sudah kita bangun selama bulan Ramadan. Gimana caranya? Nih, istiqomah mengakhiri dengan baik sunnah Syawal. Terus dijaga ibadah itu. Ada ciri sebuah ibadah itu diterima. Menurut ulama nih, Bu ya. Ciri-ciri sebuah ibadah kita diterima. Ini ciri ya. Ketika Allah memudahkan kita untuk melakukan ibadah berikutnya. Itu ciri ibadah kita itu diterima. Gitu ya. Semakin mudah, semakin ikhlas untuk kita melakukan ibadah berikutnya, itu menurut ulama adalah ciri ibadah kita diterima, keberkahan. Berarti kan nampak bahwa kita tidak terpaksa atau Bunda melakukan itu. Iya. Akhirnya lebih mudah lagi. Nah, kalau habis Ramadan, merdeka, gitu ya. Balik ngerasani malah itu ketahanan yang sudah dibangun jadi sia-sia. Maka kita tahan, semangat setelah Ramadan menjaganya, bahkan kalau bisa merindukan datangnya kembali Ramadan. Seperti para sahabat itu berharap kalau bisa setahun penuh Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. 6 bulan setelahnya berharap, ya Allah, berdoa itu, terimalah amal Ramadan kami dan pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan. Subhanallah, rindu dengan datangnya Ramadan. Di antara 14 atau indikator ketahanan keluarga tadi, memang tidak perlu semuanya langsung jenengan praktekkan. Pilih yang jenengan mampu saja. Semangat untuk mempertahankan keluarga lewat aktivitas amaliyah Ramadan. Boleh apapun. Dengan cara salah satunya adalah misalnya kita tips psikologisnya, membayangkan bahwa ini adalah
Ramadan terakhir. Bagaimana? Kayak begini. Sebentar ya. Bentar Bunda, suaranya tak keluarin dulu. Ini ada suaranya sebentar. Nah, beri kesempatan saya istirahat nggih. Sambil yang nyetingin dulu. Ya, ini soundnya tak keluarin dulu. Nah, oke. Udah. Nah, membayangkan kalau hari ini atau bulan ini adalah Ramadan terakhir kita. Seperti apa? Kayak begini. Setiap kita pasti akan merasakan mati. Setiap gerak, tawa, dan canda yang tak bermanfaat akan kuhindari. Mencoba untuk lebih banyak berpikir di setiap kesempatan. Perbuatan yang hanya menghabiskan waktu, merusak pikiran, dan menghapus amal. Coba untuk lebih dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Coba untuk melalui setiap malam Ramadan kali ini dengan banyak bersujud untuk semakin dekat dengannya. Berharap munajatku sebelum hati diijabah dan aku diampunkan atas setiap salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik. Allah mengampuni dosa kita karena imanan waktu saban, ghufira ma taqaddama min dzanbi, dan mudah-mudahan kita mampu menjaga keluarga kita dari siksa api neraka dengan ibadah Ramadan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.